Nah, aku tuh kesini emang mau ketemu sama Tristan. Iya, dan aku juga mau minta maaf sama dia. Gue ngaku sama Prita kalau gue ini sahabat dan roommate-nya Tristan. Makanya dia mau ceritain semuanya ke gue. Ternyata dia kesini karena mau minta maaf sama Tristan. Dan pengen ajak Tristan balikan lagi. Gara-gara cowok yang dulu dia selingkuhin dari Tristan sekarang selingkuh lagi sama cewek lain. Itu yang namanya karma dibayar kontan. Bingung juga gue mesti respon apa ke dia. Kalau kamu memang sahabatnya Tristan, kamu bisa bantuin aku kan biar aku bisa balikan sama Tristan? Saya nggak bisa janji sama kamu. Aku yakin banget cewek namanya Maura itu bukan tunangan Tristan kan? Dan aku masih ada kesempatan biar bisa balikan lagi sama Tristan. Jujur gue juga nggak tahu Maura sama Tristan beneran tunangan atau enggak. Soalnya banyak hal yang Tristan ngeceritain ke gue. Where are you, Mel? Aku di Jakarta. Halo? Hai. Hai Mel. Wah, kamu apa kabar? Kamu beneran ada di Jakarta sekarang? Iya udah, kamu bilang kamu ada di mana ya? Aku samperin sekarang, oke? Ya? Jangan sekarang ya, besok aja. Soalnya aku masih capek. Aku perlu istirahat ya. Iya, it's okay. Aku seneng banget bisa dengar suara kamu, Mel. You know what? I miss. Gak, gak apa-apa. Mungkin Mel masih capek, tapi yang penting sekarang Mel udah pulang. Dia udah balik ke Jakarta. I'm so happy to hear that. Ji, sebenarnya apalagi sih yang kamu khawatirin? Kan tadi Ata udah bilang, urusan Oma sama papa kamu itu dihandle pangeran. Iya, aku tahu kok. Tapi aku yakin Oma nggak mungkin tinggal diam begitu aja. Dia pasti bakal tetap menekan aku. Sampai aku bisa nempatin janji bisa misahin Putri sama pangeran. Apalagi Oma udah keluar uang. Oma udah effort buat keluarga aku, buat papa. Sebagai imbalan kalau aku berhasil. Oh, come on. Calm down, Gio. Pokoknya kamu tenang aja. Kalau Prince sudah bertindak, everything will be alright. Oke? Sekarang Oma telepon gue. Gue yakin dia bakal marah besar. Sebaiknya kamu jangan angkat dulu telepon Oma. Iya deh Ji, kayaknya nggak usah diangkat dulu. Kamu sebisa mungkin hindarin omanya pangeran dulu deh. Aku akan tetap angkat teleponnya. Dan akan di loudspeaker biar kalian semua tahu apa yang Oma pengen omongin.
Karena gue tahu persis. Gue lagi berhadapan sama orang yang bukan sembarangan. Dan gue yakin Pangeran gak bisa handle semua ini. Gio pasti tidak mau menjawab telepon saya karena dia takut sama saya. Halo, Ma. Akhirnya kamu menjawab telepon saya. Saya betul-betul kecewa dengan kamu, Gio. Kamu pikir dengan kamu minta tolong sama Pangeran, terus kamu bisa menang melawan saya? Ingat ya, Gio. Saya membantu papa kamu itu tidak gratis. Ada harga yang harus kamu bayar untuk itu. Gara-gara kamu tidak punya pendirian. Jangan salahkan kalau hidup keluarga kamu itu... Pangeran, lancang sekali kamu rebut HP Uma. Maaf kalau saya lancang, Oma. Tapi saya nggak akan biarin Oma menekan sahabat saya terus. Oma cuma minta Gio agar menepati janjinya. Itu saja. Oma, kalau Oma emang kepingin misahin saya dengan Putri, segitu kepinginnya, tolong Oma lakuin sendiri. Oma nggak perlu melibatkan sahabat-sahabat saya. Karena asal Oma tahu, kesetiaan mereka kepada saya, Oma, itu melebihi apapun. Melebihi tahta ataupun harta yang Oma bisa berikan kepada mereka. Pangeran, kamu berani sekali melawan Oma. Saya begini, Oma, karena Oma yang keterlaluan. Satu hal lagi, Oma. Saya udah minta orang kantor untuk ngurusin semua kebutuhan Gio dan juga keluarganya. Jadi tolong Oma jangan usik mereka lagi. Orang kantor tidak akan bisa mengurus mereka tanpa persetujuan Oma. Apa Oma lupa? Ketika Oma di Perth, Oma memberikan saya keleluasaan atas semua perusahaan di Jakarta. Jadi saya bisa melakukan apapun, Oma, tanpa perlu tanda tangan dari Oma. Aku baru ingat kalau aku pernah memberikan surat kuasa untuk Pangeran menjalankan perusahaanku di Jakarta. Waktu itu aku pikir Pangeran akan bisa menghandle semuanya dan menjadi penerusku. Makanya aku percayakan semuanya ke Pangeran. Lo denger kan? Pangeran bakal minta bantuan ke Oma supaya ngeganggu lo lagi. Gue juga denger, Tak. Sekarang pesen gua, lu cukup percaya sama Pangeran. Karena gue yakin Pangeran tuh bisa ngatasin semuanya, Ji. Bener kata Ata tuh. Aku juga yakin kok Pangeran gak bakal tinggal diem kalau misalkan Oma ngapa-ngapain keluarga kamu. Terus bokap nyokap lo udah otw ke Bali kan? Iya. Bali? Oh, saya juga mau dong ikut ke Bali. Pak Regar pengen ke Bali. Bener mau? Mau. Bikin masalah dulu sama Oma, baru dikirim ke Bali. Oh no. Bikin masalah dengan omanya Pangeran. I scare. Mendingan saya nggak usah jadi deh. Berlibur, nyantai-nyantai di pantai Bali daripada berurusan sama omanya Pangeran. Tak? Oke amat. Gua harus minta maaf sama Putri.
kita harus kasih mereka kesempatan lah. Pokoknya di sini intinya gue menjauh untuk melihat masalah lebih dekat. Apa aku harus pergi untuk nenangin diri aku kayak Mel? Mungkin kalau aku pergi, aku bisa lupa sejenak soal semua masalahku dan sakit aku. Ini Putri kenapa nggak jawab-jawab telepon dari saya ya? Apa mungkin Putri udah tidur? Tapi nggak mungkin. Biasanya jam segini saya kan teleponan sama Putri. Masih nggak diangkat juga. Apa Putri baik-baik aja ya? Apa perlu saya samperin Putri ke rumah? Saya nggak akan tenang sebelum tahu kalau Putri baik-baik aja. Saya samperin ke rumahnya aja deh. Oma. Oma harus bicara sama kamu, Pangeran. Jangan sekarang, Oma. Saya harus ke rumah Putri. Putri baru aja tahu soal penyakitnya dan saya pikir dia lagi shock. Saya harus nemenin dia, Oma. Pangeran, tunggu. Pangeran. Kalau sudah urusan Putri, Pangeran nggak bisa ditahan.